Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini, yaitu edukasi kesehatan. Saya Muhammad Arif Ilham dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat, yaitu pemutusan rantai infeksi pada diare. Nah, diare merupakan salah satu penyakit yang sering menyerang pada masyarakat Indonesia, terutama pada anak-anak. Menurut data Kementerian Kesehatan, diare masih menjadi penyebab kematian nomor 2 pada balita di Indonesia. Tapi kabar baiknya adalah diare dapat dicegah dengan pemutusan rantai infeksinya. Mari kita pelajari bersama bagaimana caranya. Yang pertama, diare. Diare adalah kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsisten atau sering dan cair, atau lembek lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, diare dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah, yang pertama yaitu infeksi virus seperti rotavirus dan norovirus. Yang kedua, infeksi bakteri seperti E. coli, Salmonella, Shigella. Yang ketiga, infeksi parasit seperti Glarida. Gejala diare itu sendiri, yang pertama adalah buang air besar cair lebih dari 3 kali sehari. Yang kedua, kram perut. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, demam. Yang terakhir, dehidrasi. Untuk memahami cara pemutus rantai infeksi, kita perlu tahu dulu bagaimana rantai infeksi diare terbentuk. Ada 6 mata rantai infeksi. Yang pertama, agen penyebab atau patogen. Mikroorganisme penyebab diare seperti virus, bakteri, atau parasit. Yang kedua, reservoir atau tempat hidup kuman seperti manusia yang terinfeksi, hewan yang terinfeksi, lingkungan yang terkontaminasi. Yang nomor 3, portal of exit atau pintu keluar, seperti cara kuman keluar dari reservoir, yaitu melalui feses dan muntahan. Yang keempat, cara penularan atau mode of transmission, yaitu fecal oral route atau jalur fekat oral. Selanjutnya, makanan dan minuman terkontaminasi, kontak langsung dengan penderita, kontak tidak langsung melalui benda terkontaminasi. Yang kelima, portal of entry atau pintu masuk, seperti kuman masuk ke tubuh, yaitu melalui mulut dan hidung. Yang terakhir adalah host yang rentan atau penjamu rentan, seperti anak-anak, lansia, orang dengan daya tahan tubuh lemah, orang dengan status gizi buruk. Sekarang kita akan membahas bagaimana memutus setiap mata rantai infeksi diare. Yang pertama, memutus rantai pada agen penyebab, yaitu pengelolaan air bersih. Caranya, rebus air hingga mendidih selama 1 menit dan gunakan air kemasan yang terpercaya. Desinfeksi air dengan klorin. Yang kedua, pengolahan makanan yang aman.
seperti masak makanan hingga matang sempurna. Selanjutnya ada konsumsi makanan selagi hangat dan hindari makanan mentah atau setengah matang. Nah, selanjutnya itu pemutusan pada reservoir. Nah, yang pertama pengelolaan sampah, seperti buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik, dan tutup tempat sampah dengan rapat. 2. Pengelolaan limbah, seperti gunakan jamban yang sehat, jangan buang air besar sembarangan, dan kelola limbah cair dengan baik. Baik, pemutusan selanjutnya adalah pemutusan rantai pada portal of exit. Nah, yaitu ada isolasi penderita, seperti penderita diare tidak menyiapkan makanan, gunakan toilet terpisah jika memungkinkan, dan bersihkan toilet setelah digunakan. Selanjutnya penanganan feses dan muntahan, yaitu buang feses dan muntahan dengan aman dan desinfeksi area yang terkontaminasi dan gunakan sarung tangan saat membersihkan. Yang keempat, pemutus rantai pada cara penularan. Caranya, 1. Mencuci tangan yang benar atau demonstrasi 6 langkah cuci tangan. Basahi tangan dengan air mengalir, sabun ke seluruh tangan, gosok telapak tangan, gosok punggung tangan, gosok selasi-selasi jari, gosok ujung jari telapak tangan, gosok ujung jari bilas dengan mengalir. Selanjutnya sanitasi lingkungan, yaitu bersihkan permukaan yang sering disentuh, desinfeksi peralatan makanan, jaga kebersihan dapur, cuci bersih buah dan sayuran. Nah, yang kelima, pemutusan rantai pada portal of entry. Nah, yang pertama ada kebiasaan higienis, yaitu jangan makan dengan tangan kotor, hindari menyentuh mulut dan hidung, dan gunakan peralatan makan yang bersih. Selanjutnya perlindungan makanan, tutup makanan dengan rapat, simpan makanan di suhu yang tepat, hindari makanan yang terbuka lama. Nah, yang terakhir adalah pemutus rantai pada host rentan. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan daya tahan tubuh, konsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga teratur. 2. Ada imunisasi rotavirus untuk bayi, imunisasi lengkap sesuai jadwal. 3. Pemberian ASI eksklusif, yaitu ASI eksklusif 6 bulan pertama, lanjutan ASI hingga 2 tahun. Jika terjadi diare, langkah penanganan yang tepat adalah, nah, yang pertama itu ada dehidrasi oral atau membuat oralit. Nah, yang pertama itu ada 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 1 gelas air matang atau 200 ml, aduk hingga larut, berikan sedikit-sedikit tapi sering. Nah, selanjutnya itu ada pemberian oralit. Nah, anak 2 tahun 50 ml setiap kali BAB. Nah, anak 2 sampai 9 tahun itu 100 ml setiap kali BAB. Nah, anak yang kurang 9 tahun itu dikasih 150 ml setiap kali BAB. 2. Lanjutan pemberian makanan. Nah, yang pertama ada tetap berikan ASI, selanjutnya berikan makanan yang mudah dicerna, hindari makanan berlemak dan pedas. Nah, nomor 3, kapan harus ke dokter? Nah, diare lebih 3 hari, demam tinggi, muntah terus menerus, tanda dehidrasi berat, darah pada feses pada bayi pada bayi 6 bulan. Nah, sebelum saya tutup video kali ini, saya akan menjelaskan poin-poin penting pemutusan rantai infeksi diare.
Nah, yang pertama yaitu ingat 5M ditambah 1B. Nah, yang pertama itu mencuci tangan dengan sabun. 2. Merebus air sebelum diminum. 3. Memasak makanan hingga matang. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Menjaga kebersihan lingkungan. 6. Berikan ASI eksklusif. Pencegahan diare adalah tanggung jawab kita bersama dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita dapat memutus rantai infeksi, diare, dan melindungi keluarga dari penyakit ini. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mari kita bersama-sama ciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari diare. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.